Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar dalam beberapa bulan ke depan. Tapi bagaimana tren jangka menengah IHSG yang sebaiknya dilihat investor? Apa yang bisa dilakukan investor saat ini? Berikut analisis IHSG dari Irvin Patmadiwirya, Direktur Ciptadana Asset Management. Kalau untuk kondisi bursa di semester kedua, menurut saya akan berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau ngelihat secara statistik, di kuartal ketiga ada kecenderungan bursa kita akan menguat. Beberapa faktor ini terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Dengan rencana Pak Jokowi melakukan percepatan di sektor infrastruktur. Nah, dengan proses tersebut ada kemungkinan kan belanja pemerintah akan digenjot di kuartal ketiga ini. Nah, pada saat belanja pemerintah digenjot di kuartal ketiga, tentu ada beberapa sektor di bursa yang akan mengalami kondisi yang positif. Ya, salah satunya tentu adalah sektor infrastruktur. Toh sudah kita lihat juga dari laporan kuartal pertama dari beberapa perusahaan-perusahaan infrastruktur menunjukkan tren yang positif. Yang saya tahu, segala sesuatunya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah mampu mengontrol inflasi. Pemerintah mampu setelah ditunggu sekian lama melalui Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian kredit perbankan diupayakan untuk terus ditekan agar perbankan mau untuk menyalurkan kredit lebih agresif lagi. Nah, ini mesti ngelihat dulu kondisi market ya. Retail itu kan cenderung mereka mengharapkan fluktuasi dari saham yang mereka beli. Nah, kalau kita bicara historis, bicara statistik, ada kecenderungan orang itu akan buy on September, sell on May. Nah, sekarang Mei sampai September ngapain? Pertanyaannya kan gitu. Jadi saya ngelihat begitu Mei kita di Indonesia sendiri masuk masa puasa Lebaran. Di luar Juli Agustus masuk summer vacation. Jadi Mei sampai September cenderung market itu akan bergerak sideways. Ya mungkin kalaupun ada pelemahan-pelemahan saya rasa sifatnya karena mereka membutuhkan cash. Jadi cash jangka pendek. Nah otomatis mungkin perlahan-lahan memang market itu akan mengalami koreksi. Selama ini koreksi yang wajar saya rasa nggak terlalu perlu dikhawatirkan. Justru kita ngelihat ya bagaimana kuartal ketiga, kuartal keempat pada saat pemerintah benar-benar akan melakukan spending terhadap anggaran mereka.